Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, taqillaha haitsu kunta wa atbi sayyi'ata hasanata taqwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma asra sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wazidna ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu jamaah pengajian Parkir Dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini mari kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada malam ini, berupa sehat, berupa iman. Dengan sehat itu kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka bertolakul ilmi. Dengan iman kita masih diberikan oleh Allah kesemangatan, keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Di antaranya adalah bertolakul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam ini adalah spirit tahun baru Hijriah 1446. Ketika kita hari ini sudah masuk di tahun baru Islam Hijriah, ini merupakan satu pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dari penetapan tahun Hijriah. Sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, hendaklah kita tidak boleh melupakan begitu saja penanggalan Islam kita, yaitu Hijriah. Karena salah satu godaan setan itu adalah melupakan kaum muslimin, itu melupakan penanggalan Islam yang disebut dengan Hijriah. Kenapa? Ketika seorang muslim itu melupakan tahun Hijriah dan penanggalan atau kalender Hijriah, dia banyak luput dari amal-amal soleh. Karena di kalender Hijriah itu terdapat banyak sejarah yang terjadi pada bulan-bulan Hijriah. Yang kedua, di kalender Hijriah itu banyak amal-amal soleh yang disyariatkan. Contohnya puasa, yang setiap bulannya ada syariat atau disunahkan puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 pada bulan-bulan Hijriah. Tanggal 13, 14, 15 pada bulan-bulan Hijriah tidak sama dengan bulan Masehi. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita hafal, untuk kita ketahui di setiap harinya. Kalau kita nggak hafal, minimal di rumah kita ada kalendernya. Kalau di rumah kita nggak ada, minimal di HP kita. Nah ini. Sebab para sahabat itu Bapak Ibu, ketika mereka berusaha merancang kalender Hijriah, ini luar biasa kejadiannya. Jadi kalender Hijriah ini muncul pada masa sahabat Umar bin Khattab.
Kalender Hijriah ini muncul pada masa Umar bin Khattab dijadikan khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, karena pada zaman dulu ibu-ibu, bapak-bapak, itu belum ada tahun yang ditetapkan. Ketika kita berbicara Arab dulu, ada 3 periode ya. Periode Arab sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, kemudian periode Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, kemudian Nabi Muhammad meninggal, kemudian dipimpin oleh para sahabat. Kejadian Arab pada zaman Nabi belum menjadi Rasul, itu yang namanya tahun itu berubah-ubah, tidak pernah ditetapkan. Mereka menggunakan tahun berdasarkan peristiwa-peristiwa besar. Contohnya tahun gajah. Sejarah dulu ada namanya tahun gajah, dinisbatkan kepada peristiwa besar, yaitu penyerangan Raja Abraha dari Yaman menggunakan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ada lagi Bapak Ibu, zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, itu namanya tahun Fijar. Tahun Fijar adalah di mana terjadi peperangan antara suku Quraisy atau Bani Kinanah dengan Hawazin, yang mereka berperang karena salah satu di antara mereka ada yang dibunuh, dan itu terjadi pada bulan yang haram untuk berperang, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada waktu perang Fijar, Nabi Muhammad usianya baru 15 tahun. Pada penyerangan Ka'bah tahun gajah, Nabi Muhammad baru dilahirkan. Kemudian yang ketiga, tahun sebelum Arab itu ada Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Tahunnya namanya tahun renovasi Ka'bah. Dulu Ka'bah pernah rusak diterjang banjir bandang, sehingga direnov. Pada waktu itu terjadi perselisihan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Maka mereka sepakat yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Ternyata yang masuk pertama kali Masjidil Haram adalah Rasulullah. Akhirnya beliau mendapat mandat untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Karena meletakkan itu sebuah kehormatan, tapi Nabi cerdas biar tidak menimbulkan keirian. Nabi mengambil kain, lalu Hajar Aswad ditaruh, dan setiap kabilah, setiap suku memegang kain itu diantar di Ka'bah. Ini Bapak Ibu, Arab dulu sebelum terjadi Rasulullah diutus, tahunnya berdasarkan peristiwa. Begitu pula ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, belum ada tahun yang ditetapkan. Tahun itu berdasarkan peristiwa juga. Dalam keterangan ulama, tahun di zaman Nabi diutus menjadi Rasul ada banyak. Satu, Amul Hazm, tahun kesedihan, di mana Nabi ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang membantu beliau dalam dakwah, di mana beliau ditinggal istrinya yang bernama Khadijah meninggal, sehingga beliau sedih. Tahun kedukaan, 2 orang yang mendukung langkah beliau, apalagi Abu Thalib meninggal dalam kondisi belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, zaman Nabi itu ada Sanatul Idni, tahun diizinkannya hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita mengingat hijrah ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad betul-betul luar biasa perjuangannya. Dan langkah hijrah itu merupakan langkah ingin menjadi lebih baik. Kenapa? Karena di Mekah Nabi kondisinya lemah, para sahabat lemah, banyak intimidasi, banyak ancaman, banyak perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Nabi Muhammad berangkat ke Masjidil Haram dicekik. Kalau kita berangkat ke masjid ada yang nyekik nggak Pak? Tidak ada. Nabi Muhammad berangkat ke Masjidil Haram diludahin sama orang Yahudi.
Kira-kira pernah nggak Pak Bu jenengan diludahi? Nggak pernah. Nabi Muhammad Masya Allah berkali-kali sampai yang ludahi, saking senengnya ludahi sampai sakit gitu, Pak. Ketika sakit Nabi Muhammad minta istrinya Aisyah untuk membuatkan roti. Saya mau jenguk, nah, gitu. Kira-kira kalau ibu punya suami, suaminya diludahi orang, yang ludahi sakit, jenengan suruh buat roti, mau nggak Bu? Maunya buat apa Bu? Buat sambal ya Bu ya. Ini ketika Nabi membuat roti kemudian dijenguk orang Yahudi ini terpesona dengan akhlaknya Nabi. Ini orang luar biasa. Setiap hari saya ludahi, ternyata dia malah saya sakit, saya dijenguk dikasih bawaan lagi. Akhirnya melihat akhlaknya Nabi, orang Yahudi ini masuk Islam. Apalagi Abu Lahab sering ngata-ngatain Nabi. Ketika Nabi berjalan di pasar, Abu Lahab ngomong, "Hadza rajulun kadzdzab," ini lelaki pendusta. "Hadza rajulun majnun," ini wong edan. "Hadza sahirun majnun," ini tukang sahir, tukang syair yang gila. Ngeri. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah, diperintahkan oleh Allah. Itu pun ancamannya luar biasa. Sebelum Nabi hijrah, Nabi itu dikepung kamarnya oleh pasukannya Abu Jahal. Ngeri. Karena mereka sebelumnya itu sudah rapat di Darun Nadwa untuk melancarkan aksinya. Ada yang usul, gimana kalau Muhammad kita penjara? Jangan, nanti kalau penjara pengikutnya bisa membebaskan. Kalau diusir nanti bisa balik lagi. Terus usulannya Abu Jahal, bagaimana kalau kita bunuh? Di situ ada orang tua, yaitu iblis, menjadi sosok orang tua, mengatakan betul ini usulannya Abu Jahal. Lalu mereka bersiap-siap untuk mengepung kamarnya Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah sudah pergi dan diganti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Luar biasa malam hari. Itu pun ketika mereka gagal, mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, saya akan berikan hadiah 100 ekor unta. Luar biasa itu. Dan Nabi luar biasa. Nabi itu berjalan dari Mekah ke Madinah. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah haji atau yang sudah pernah umroh, saya mau tanya, Mekah Madinah itu dekat atau jauh? Jauh atau dekat Bu? Jauh. Perjalanan naik bis berapa jam? 6 jam, 5 jam. Naik kereta cepat berapa? Ya. Naik ojek berapa? Ini jauh. Dan itu beliau lakukan jalan kaki. Dan lewatnya bukan lewat jalan biasa, lewatnya muter dari ke arah selatan, yaitu Yaman. Beliau nginapnya di mana? Nginapnya di goa, bukan di hotel. Sampai-sampai pangkuannya pahanya Abu Bakar As-Siddiq dijadikan bantalnya Rasulullah. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu sampai digigit kalau jengking. Kita tahu kalau jengking padang pasir kayak apa Bu? Abu Bakar menahan rasa sakit sampai Nabi itu tidurnya jangan sampai beliau bangun, sampai seperti itu. Sakit sekali Bu. Kira-kira kalau Bapak Ibu temennya tidur di pangkuannya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu digigit kalau jengking, kira-kira ducautin apa ditahan? Lalu dikon geser, ya aku kecokong gitu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ayo kita renungi bersama. Berat sekali itu Nabi Muhammad. Apalagi situasi pada waktu itu, kanan kiri adalah batu yang keras, padang pasir, tidak ada orang. Luar biasa. Kalau kita mungkin safar dari Semarang ke Jakarta, mungkin kanan kiri masih banyak warung. Kalau kita haus bisa beli es teh 3.000. Ya Bu ya. Kalau Nabi Muhammad mau beli es teh dari mana? Beliau itu dikirimi terus sama anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga pernah menemui pengembala kambing. Lalu beliau membeli air susu kambing di perjalanan itu. Berat sekali. Nah, ini disebut dengan sanatul idri.
Kemudian ada lagi sanatul amri, tahun diizinkannya, tahun diberikannya berperang. Kemudian ada lagi sanatul zalazil, tahun kegoncangan, yaitu terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Sampai kepada sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin khalifah, baru tahun Hijriah ditetapkan, baru tahun itu ditetapkan, tidak berubah-ubah lagi. Kronologinya bagaimana? Kronologinya Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar, beliau itu punya bawahan yang disebut dengan gubernur. Gubernur zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau gubernur sekarang mungkin wilayahnya provinsi, tapi gubernur zaman dulu itu wilayahnya negara, bahkan lebih dari satu negara, dua negara. Contohnya gubernur Syam itu mencakup 4 negara: Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon. Kebetulan yang menyurati ini adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Basrah yang sekarang namanya Irak. Suratnya begini: innahu ya'tina min amiril mu'minin kutubun fala nadri ala ayyin na'mal wa qad qara'na kitaban mahallahu sya'ban fala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madhi. Abu Musa al-Ash'ari menulis surat, telah datang kepadaku surat dari Amirul Mukminin, kami tidak tahu kami harus kerjakan kapan ini, sebab suratnya ini tertulis bulan Sya'ban, namun tidak jelas tahunnya, apakah surat ini bulan Sya'ban tahun ini atau tahun yang lalu atau tahun lalunya lagi, sehingga nggak jelas ini tahun kapan ya gitu. Maka ketika Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan surat dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau langsung memperhatikan, mengambil langkah, masukan dari bawahannya ini. Akhirnya sahabat Umar mengumpulkan golongan Muhajirin dan Ansor. Di situ juga ada sahabat-sahabat pembesarnya, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali. Lalu Umar ibn Khattab memerintahkan do'ulinasi syai'an ya'rifunahu, ayo kita buat tahun untuk menetapkan, untuk kita tetapkan sebagai acuan. Maka terjadi perdebatan di antara para sahabat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, anna sahabata alladzi asyaru ala Umar wajadu annal umura allati yumkin ayu arrikha bi arba'ah minha, bahwasanya para sahabat bermusyawarah dengan Umar bin Khattab untuk menentukan bagaimana acuan untuk menentukan tahun. Ada 4. 1. Maulidihi, 2. Mab'asihi, 3. Wafatihi, 4. Hijratihi. Yang pertama, bagaimana kalau kita tetapkan tahun ya sebagai acuan untuk membuatkan tahun, kita awali dari lahirnya Nabi. Para sahabat terjadi perdebatan. Jangan lahirnya Nabi, karena kalau lahir itu identik dengan orang-orang Nasrani yang mereka memperingati lahir nabinya, Nabi Isa. Kemudian yang kedua, buat apa sih? Apa itu diutus, kita mulai tahun dari Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, terjadi perdebatan kapan waktunya. Kemudian yang ketiga, wafatihi, gimana kalau kita tentukan tahun dimulai dari Rasulullah wafat? Nah, ini paling ditentang oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kalau dimulai dari tahun wafatnya Nabi terjadi kesedihan. Ingat, wafatnya Nabi itu sedih. Apalagi Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Dalam sejarah Umar bin Khattab ketika mendengar Nabi Muhammad wafat, itu beliau marah. Yang ngabarin mau ditonjok. Kan jangan ngomong sembarangan, Nabi Muhammad meninggal, tak jotos macam itu. Emosi, kenapa? Gak percaya. Kenapa gak percaya? Ya belum begitu siap dengar kalimat itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menenangkan, ya, dikandani Umar, ya,
Wa may ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu pasti wafat. Tidak mungkin tidak. Nabi Muhammad kan manusia ya Bapak Ibu. Meskipun Nabi, meskipun siapapun lah, meskipun dia pejabat, meskipun dia terkenal, meskipun dia itu kaya, meskipun dia itu kuat, sak kuat-kuatnya wong teng donya ora bisa sing jenenge nolak kematian, pasti mati, pasti meninggalkan dunia. Wa may ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Baru sadar, oh itu betul. Ya ini falam yuki illa hijrah, maka tinggal satu, yaitu hijrah. Istasyara Umar fitareh fa'ajma'u 'alal hijrah. Sepakat, Umar musyawarah sepakat ditentukannya yang namanya hijriyah tahun, yaitu berdasarkan hijrahnya Rasulullah. Pada waktu ditetapkannya tahun Bapak Ibu, itu sudah sampai tahun yang ke-18 hijriyah. Jadi dari hijrahnya Nabi ke Mekah Madinah sampai Umar menetapkan tahun, itu sudah sampai 18 tahun, 18 hijriyah. Sekarang sudah berapa tahun Pak Bu? 1446. Kira-kira satu nopo cedak nih. Satu, saya 6 tahun. Terus berapa abad nih? Kejadian hijrah Nabi sampai sekarang terus 6 tahun. Niki, okay. Akhirnya terjadi perdebatan lagi, kapan kita letakkan bulan yang pertama untuk tahun hijriyah. Akhirnya diterima usulannya Utsman bin Affan, yaitu ditetapkannya bulan pada tahun hijriyah adalah bulan Muharram. Alasannya apa? Alasannya dulu waktu masyarakat Arab dulu itu menentukan bulan pertama ya Muharram itu. Yang kedua, bulan Muharram adalah bulan yang jatuh setelah ibadah haji. Habis Dzulhijjah pasti Muharram. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa? Karena sahabat dan Nabi Muhammad punya keinginan hijrah ke Madinah itu pada bulan Muharram, meskipun realisasinya pada bulan Safar akhir sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kita harus bisa merenungkan diri, memberikan mengambil iktibar. Kenapa para sahabat Nabi itu memilih hijrah sebagai acuan untuk menetapkan tahun, supaya kita setiap tahun dengan bertambahnya tahun hijriah ini, kita mengenang peristiwa perjuangan Rasulullah yang begitu berat, sehingga ini menjadi spirit kekuatan kita untuk tetap konsisten, tetap lebih baik. Karena pesan yang diinginkan dari kisah hijrahnya Nabi, pesannya apa? Pesannya ada perubahan yang lebih baik. Ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Nabi itu rela ninggalkan Mekah, rela ninggalkan rumahnya, keluarganya, tempat kelahirannya, demi sebuah perubahan yang lebih baik untuk agamanya. Orang berubah itu tidak mudah, butuh perjuangan, butuh komitmen yang kuat. Tidak mungkin orang mau berubah lebih baik itu jalannya mudah, pasti banyak halangan, banyak cobaannya. Nah ini yang harus kita ambil
spirit dari tahun baru Hijriah. Dan insya Allah Nabi sudah ngasih tahu sama kita melalui nasihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Nabi mengatakan begini, Bapak Ibu, maka yaumu khairan min amsihi fahuwa rabbih. Barang siapa yang, kalau hadis ini konteksnya hari ya, saya rubah jadi tahun lah biar mudah. Barang siapa yang tahun ini Hijriah, tahun baru Hijriah ini lebih baik daripada tahun Hijriah kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasir au mahbulun. Barang siapa yang tahun baru Hijriah ini sama dengan tahun baru tahun Hijriah kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Yang lebih parah ini, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang tahun baru Hijriah ini lebih buruk daripada tahun Hijriah kemarin, maka dia celaka. Jadi kata Nabi, kalau hari ini kita lebih baik daripada kemarin, insya Allah kita ini orang yang untung, orang yang sukses. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini mudah-mudahan orang yang semangat ingin merubah dirinya lebih baik lagi, ya. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini kita lebih baik lagi. Lah, apa yang menjadikan spirit kita di tahun baru ini? Yang pertama, menggunakan umur ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini spirit tahun baru Hijriah ya. Ayo kita menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Kita hari ini tahun baru Hijriah masih diberikan kehidupan, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bertambahnya umur. Maka seorang muslim dengan bertambahnya umur tahun baru Hijriah ini, mari kita gunakan untuk lebih baik lagi. Karena tanda bahwa orang Islam itu baik, tanda agama Islamnya itu baik, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kata Nabi, min husnil islami mar'in tarkuhu la ya'ni. Di antara tanda baiknya agama seseorang, Islamnya seseorang, dia meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ini Bapak Ibu, banyak ulama-ulama memberikan nasihat-nasihat terkait dengan masalah umur. Dalam perkataan Arif Al-Yamani dalam Hilyah Aulia, beliau mengatakan begini, inna min a'radillah anil abdi ayyasghalahu bima la yanfa'u. Sesungguhnya tanda bahwa Allah berpaling dari hamba adalah hamba tadi melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ada hamba kok melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka orang itu tanda dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi Rasulullah berikan nasihat pada kita, tolong gunakan umur dengan baik, karena besok umur itu akan dimintai tanggung jawab, akan ditanyakan Bapak Ibu. Kata Nabi, la tazula qadama 'abdun yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya oleh Allah 4 perkara. Di antaranya adalah an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa. Bisa ditanya, kamu tak kasih umur 70, 60, 50, 55, 80, kamu habiskan untuk apa? Untuk taat atau untuk maksiat? Dan saking pentingnya umur, Allah bersumpah, banyak bersumpah dengan waktu. Wal duha, wal fajri, apalagi? Wal nahari, apalagi? Wal laili, wal asri. Makanya wal asri innal insana lafi, demi masa manusia dalam kondisi rugi, kecuali, ya, ada yang kecualinya nih. Ada berapa itu? Ada 4. Illal ladzina amanu. Orang yang enggak rugi itu orang yang beriman. Yang kedua apa? Wa amilus sholihah. Dia gunakan waktunya untuk amal soleh. Nah, kira-kira kita sudah menggunakan betul itu waktu kita untuk amal soleh. Nah, ini kira-kira
Kita itu sembahyang sama belayang banyak mana, Bu? Nah, ngomel kalih ngamal banyak mana? Nah, suara TV kalih suara ngaji kata budi. Nah, ini bisa kita renungkan. Kemudian tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Tawasau bis sabr, yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. Jadi antar kita ini jangan sampai lepas saling menasihati. Menasihati tidak harus ustaz. Setiap kita disyariatkan untuk saling nasihati, meskipun kita bukan ustaz atau ustazah, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang rekan kita, teman kita itu lebih percaya dengan kita daripada dengan yang lain. Meskipun kita bukan orang yang pandai bicara, tapi kalau ada teman curhat, ya kita berusaha berikan nasihat. Kan ada hadisnya, hak muslim itu adalah kalau dia minta nasihat, berikan nasihat. Hakul muslim alal muslim fa'idas tansoha fansoh. Hak sesama muslim itu kalau dia minta nasihat, berikan nasihat. Misalkan, Kang, aku ini di masalah ya, masalah apa? Ngerti nih, utangku ki akeh. Rakyatan ngandani ngene wis sing sabar. Ngoten ya seneng kok, Bu. Ya, sabar. Aja malah podo. Utangku piro? Aku utangku 1 juta. Oke 1 juta, aku malah 30 juta. Ya jangan begitu ya. Jadi malah nguatin gitu loh ya. Karena kalau orang itu kalau orang banyak masalah kok nggak pernah jawab, ini bahaya. Efeknya bisa bunuh diri. Banyak hari ini orang bunuh diri gara-gara judi online. Kemarin yang di Semarang itu ada kan, masih muda 33 tahun gantung diri ya kan, sertifikatnya wilayah, utang 15 juta gantung diri. Ada mahasiswi minum racun gara-gara putus cinta gantung diri, gara-gara jerawat tidak bisa disembuhkan di tengah-tengah kereta api nunggu Argo Bromo. Ternyata keretanya orang mangkat, masinisnya loro. Hari ini ya Allah, hari ini kayak gitu nih, masalah sepele jadi besar gara-gara tidak punya ilmunya. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, ya spirit kita di dalam apa namanya, di dalam kita menghadapi hijrah ini adalah memperbaiki akidah. Nah, apa Bu? Memperbaiki akidah dalam konteks kita. Kenapa kita harus memperbaiki akidah? Biasanya kalau kita ini masuk ke tahun baru Hijriah, pasti kita bertemu dengan bulan Muharram, ya enggak Bu? Ya, bulan Muharram kalau dalam Jawa namanya bulan Suro, gitu. Bulan Suro dianggap bulan keramat, meh ngopo-ngopo ora ento. Contohnya hari ini masih aja nikah ke anake sasi Suro wedi, sebabnya apa? Barengi Nyi Roro Kidul mantu. Padahal Nyi Roro Kidul ki anake wong siji, Nyi Bloro, mantune jenenge Teja Arum. Nah niki lha apa bentau ngawin ki apa Nyi Bloro ki yo cerai terus. Nah niki sesuk gantine aku ana Nyi Roro ngulon, Nyi Roro ngetan, Nyi Roro lor. Nah niki keyakinan ngoten niku ampun. Wong Muharram niku bulan sing dihormati kok dalam Islam. Muharram bulan yang dimuliakan loh. Lah kok malah kesane serem. Apalagi didukung dengan acara TV. Biasanya pas bulan Muharram pertama ono film judulnya Malam Satu Suro, zaman cilianku. Pemerannya siapa? Apal kabeh ya.
Wong ayu nanging wong ayu motone mendelik mendelik wong. Ha niki nggih ampun ana sing ngubah keris, ya ngubah ora kotor. Tapi kalau diyakini apalagi ya teng Solo niku wonten kebo sampai teletongnya digowo dilembeke baskom. Nah, iki maksudnya apa? Nah niki nggih memperbaiki akidah. Sebab ngeten, kita itu harus meyakini akidah Muslim itu meyakini sing maringi manfaat niku Gusti Allah. Sing maringi mandharat utawi bahaya niku nggih Gusti Allah. Allah itu yang mengatur segalanya, sudah pasrahkan sama Allah. Apalagi naudzubillah kita sampai berkorban kepada selain Allah. Padahal kita sering nyebut-nyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas kok. Sak temene salatku, ibadahku, urip lan matiku kanggo Gusti Allah. Nah, niki jadi ada perubahan dari sisi akidah, ngoten niku. Spirit daripada hijrah ini adalah mari kita kuatkan akidah kita, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Ya, niki. Kemudian spirit yang kedua apa Bapak Ibu? Ayo dengan tahun baru Hijriah memberikan kekuatan kepada kita untuk tambah ibadah. Ibadahnya ditambahi, harus lebih baik tahun ini ibadahnya bila dibandingkan dengan ibadah tahun lalu. Ayo muhasabah, yang belum sholat 5 waktu, yuk tahun ini segera sholat 5 waktu dikerjakan. Padahal sholat itu ya Allah hukumnya itu kan wajib. Dulu perintahnya 50, dikorting sama Allah jadi 5. Kan banyak itu ya. Coba kalau seandainya 50 waktu Bapak Ibu, kira-kira piye Pak? Kalau itu waktu ada 24 jam, sholatnya 50 waktu. Berarti setiap iso 10 menit bisa sholat. Ora iso ngaji ngene. Aku jek salam, yuk sholat. Coba kita pikirkan sampai situ. Allah korting 5 waktu tok wis, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ngono ki alasan kon sholat malah aku sibuk. Nah, ngoten iki. Lah emange sing sholat ki pengangguran. Niki alasan wae, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, iki wong keset alasan wae ya. Niki ngurusi repot ya repot, tapi nyelok kan iso diatur kan nggih saged. Lah niki apa meneh ana sing ngundang hayya 'alas shalah, insyaallah hayya 'alal falah, ayo salat diingete. Apa meneh wayahe subuh niku Bu Pak, ya Allah kula delok jamaah tenggone iki kampung-kampung musala-musala masjid-masjid itu rata-rata jamaahe usia 70 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah Pak. Nah, kadang-kadang niku lho sing bukai lawang yo bae umur 80 saking kita melakukan ya. Wis napase nggih kon bukai masjid wis ngono nyalake apa Bu listrik lampu wis ngono ya sing ngandani bae kuwi, sing sholawatan yo bae kuwi, sing komat bae kuwi, sing imami sing makmum sing mateni lampu, sing nutup masjid. Ya Allah, ngeri kan. Apa meneh bae niku pas puji-pujian subhanallah. Lagi ora mesti teko. Urung ning tempat wudu ana wong wudu gebecik air wis seneng alhamdulillah batine entuk siji. Lah kok ora mlebu-mlebu jebule kok keplek ngono tok. Ya Allah.
Nah makanya kalau kita punya anak-anak muda ya Bapak Ibu ya, dikongkon ning masjid pas subuh ngoten niku. Sebab kalau bisa sih anak-anak kita terutama yang di pondok atau yang masih tenaganya kuat, yo kon ngawali mlebu masjid, aja sampai bayi sing ngadan. Sebab bayi adan iku nyuwun sewu nyowone kok nyowone. Suarane wis siji loro tuh napase niku lho ya Allah, ora mesake. Wong hayya alal falah niku dibagi rong nafas kok. Hayya alal falah. Ora mesake. Andane semono dirungokke malah ya Allah. Iki kira-kira nangike napa nuroki? Alah sapa kok berpekir banget lho. Tapi cah kan enak. Hayya 'alal shalah. Polone dipolki tangi kabeh. Ada apa yang rada tangi to adzan jam 6 esuk. Kan do teko. Maksudnya protes. Wah iki adzan rak waktune jam 6 malah adzan jam 7 jam 8 adzan. Lah wis adzan tenanan subuh rak do teko. Arep do nesu kire-kire. Hijrah ibadah. Kalau sudah kita sholat 5 waktu Bapak Ibu, ya ditingkatkan. Habis sholat 5 waktu, sholat sunnahnya. Terutama qiyamul lail ini kita harus utamakan ini, karena afdhalus shalah ba'dal fardhi sholatul lail. Sautama-utamane sholat, sakwise sholat wajib, sholat malam. Apalagi suami istri, ayo kalau ibu tangisnya suaminya dibangunkan Bu ya. Itu kalau sampai 2 orang kok sholat, Masya Allah. Kata Nabi, 2 orang itu ditulis oleh Allah termasuk ahlu dzikir. Masya Allah. Diperciin air, kalau bapaknya nggak bangun diperciin air. Itu hadisnya gitu. Kalau nggak bangun, ampun loh, malah juga ke selang, disentor. Lah emangnya bapaknya tamburan loh. Ampun lah, ya paling sawah dibuka di tangan, sakit lah. Lah ini. Tingkatkan lagi ibadahnya apa? Setelah alhamdulillah sholat malam jalan, sholat sunnahnya rawatib, ayo qobliyah ba'diyah. Insya Allah kalau orang kok istiqomah ba'diyah qobliyah niku pahalane dibangunkan istana di surga. Sholat witir aja ditinggalke. Sampai Rasulullah nasihati kalih sahabat Abu Hurairah untuk melakukan sholat witir saat diringi tidur malam, meskipun nanti malam bangun gak usah sholat witir lagi gak apa-apa, karena Nabi mengatakan la witroni filail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi alhamdulillah sholatnya wis beres, saiki baca Quran ayo. Sing dereng saged maca Quran tahun baru Hijriah ini belajar baca Quran. Kalau belum ada channel, tanya sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Saya mau belajar Quran, gimana caranya? Lebih baik kita belajar Quran meskipun sampai mati kita belum bisa baca, itu lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Kenapa? Karena besok kalau kita ditanya oleh Allah, kita sudah punya hujah. Ya Allah, saya sudah berusaha menggunakan waktu saya untuk ngaji, untuk belajar baca Quran, tapi qadar Allah saya belum bisa. Allah menerima alasan itu. Tapi kalau nggak pernah sama sekali ini, kita mau ditanya oleh Allah, lah kan tak kayak umur gopo. Nah, ini bingung jawabnya. Alhamdulillah kalau sudah ada yang bisa ngaji, tingkatkan lagi di tahun Hijriah, tahun baru Hijriah ini belajar tahsin. Alhamdulillah bacaan Qurannya pun saya diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi, ya bisa nopo ngapal Quran. Orang kita sidik-sidik emangnya ngapal Quran itu hae wong pondok pesantren tahfidzul Quran. Boten. Kita itu juga berhak menghafal kitab suci kita sesuai dengan kemampuan kita.
Dan kita harus terus berusaha untuk ngapal. Daripada kita maaf-maaf kita ngapal lagu-lagu, mending ngapal ayat, supaya kebiasaan kita dengan akrab membaca Quran ini besok terekam ketika kita dalam kondisi sakarat, sehingga kematian kita kalimat yang terakhir adalah ayat suci Al-Quran. Ini yang kita inginkan, karena kebiasaan kita ini ketika masih sehat itu akan terekam ketika nanti kita mau wafat. Niki, ayo ngapal, nggih. Ojo sejak kecil sampai setua ini apalnya mau 3 kul tok. Niki napa niku? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabb. Nah, tambah siji qul ya ayyuhal kafirun, itu pun gak selesai-selesai. Muter terus. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma'bud wa la ana a'budu ma abadtum. Jadi muter terus. Ana imam kaya ngono kok, akhire makmune ngomong lakun. Waget to, lakum dinukun malah keliru, lakum dinukun baladoni. Harusnya waliyadin. Ngapal iki nggih mboten gampil. Wong ngapal ki yo ujiane kathah, kadang-kadang lali, kadang-kadang iso blasak ning surat liya kok. Ya, contohnya watini tekan wal asri. Watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilina illa ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Juga watini tekan wal asri. Nah niki nggih, ayo baca Qur'annya ditingkatkan nggih. Yen wis ngapal apik aja mung dibatasi. Ini kita masih masukkan nggih. Kalau Quran itu jangan hanya dibatasi tahsin dan tahfidz. Itu bagus. Tapi tolong ditingkatkan dengan belajar ilmu Al-Qur'an. Nah, kita ternyata Quran tuh wah biasa, kalau kita kaji itu mendalam sekali, banyak ilmu-ilmu selain dari tahfidz dan tahsin. Ada lagi belajar ilmu Al-Qur'an. Temeriku enten sebab turunnya ayat asbabun nuzul, enten surat makiyah madaniyah niku napa, enten nasih mansur, enten muqayyad am, enten jadal Quran, perdebatan dalam Quran, enten qasasul Quran, enten kisah-kisah Quran, enten huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang berada di awal-awal surat, contohnya nun, alif, lam, mim, itu dibahas semua. Syukur-syukur ditingkatkan belajar metodologi tafsir. Aduh, Masya Allah. Sehingga Quran itu kalau kita pelajari Bapak Ibu, Quran itu ternyata bisa kita amalkan dalam setiap konteks zaman. Kalau kita kita kaji, kita gali, itu Masya Allah. Sehingga kita nanti nggak bisa mengambil ilmu dari Quran kalau kita nggak bisa paham ilmu Al-Quran. Contoh ini, di dalam Quran itu ada kisah Nabi Sulaiman berpas-pasan dengan semut. Semut itu lagi berbaris-berbaris. Itu ahli ilmu Al-Quran itu bisa mengambil ilmu dari Quran. Apa? Ternyata Al-Quran mengajarkan kedisiplinan. Jadi Al-Quran itu mengajarkan paskibra dengan konteks baris-berbaris semut. Ketika Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk mengawasi Ratu Balkis itu. Nah, ternyata Quran juga mengajari ilmu intelijen. Masya Allah nih. Jadi ditemukan ilmu baru kalau kita belajar Al-Quran. Di dalam surah Al-Quran juga ada ulama-ulama ketika membahas surah Al-Quran itu ada kata-kata burung. Ternyata menjadi inspirasi membuat pesawat. Itu dari Quran inspirasinya. Luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? 4. Spirit tahun baru Hijriah adalah apa itu? Hijrah fikriyah. Mari kita rubah pemikiran kita.
dari pemahaman yang tersesat menuju kepada pemahaman Ahlussunnah. Dari tidak tahu tentang agama, sekarang kita belajar untuk agama. Dari pemahaman jahiliyah kepada Islam, kepada hidayah Islam. Tadi ya, keyakinan tentang khurafat pada malam Syuro, pada bulan Syuro, kita tinggalkan itu semua. Kita kepada akidah yang benar, okay? Atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang mengatakan bahwa babi itu halal, pun dihentikan. Atau menganggap bahwa Quran itu adalah isinya tentang budaya Arab. Alhamdulillah, ditinggalkan. Itu pemikiran-pemikiran liberal. Kepada pemikiran-pemikiran yang baik, saatnya berubah yang lebih baik dari kasus hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, inspirasi atau spirit dari tahun 2000 adalah hijratus sururiyah, yaitu perubahan sifat. Nah ini sifat. Yang kemarin-kemarin, tahun kemarin kita punya sifat sombong. Ayo di tahun 2000 ini kita sekarang ini lebih tawadhu. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat apapun itu, jangan sombong. Diberikan harta, ilmu, popularitas, ayo kita tawadhu. Ya, sombong itu bahaya, bisa menghalangi hidayah Islam masuk. Ya, sombong itu bukan orang yang nggak balas WA. Sombong itu bukan orang yang ketika berpas-pasan dia nggak mau ngeloroi. Sombong itu kata Nabi ada dua, batorul haq wa ghamdunas. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Orang bisa sombong itu punya perangkap. Kata ulama, satu bisa punya kekayaan, itu potensi untuk sombong. Datang seorang miskin memberikan nasihat, nolak, merasa dia kaya. Ada lagi potensi untuk sombong apa? Punya popularitas. Potensi untuk sombong apa? Punya jabatan. Potensi untuk sombong apa? Punya ilmu, gelarnya sak renteng. Emangnya gelar sak renteng itu lepas dari kesalahan? Tidak, setiap manusia pasti punya salah dan lupa. Yang memberikan nasihat orang yang mungkin tidak punya embel-embel apapun, tolak, tidak mau terima. Nah, ini. Kemudian ada lagi sifat dendam, pemarah. Ayo setelah tahun 2000 ini memberikan energi positif, ya. Sekarang menjadi pemaaf, ya. Sama orang jangan menutup pintu maaf, karena setiap orang itu pasti punya kesalahan. Allah saja itu masih menerima tobatnya hamba, ya Bapak Ibu. Meskipun kesalahannya sak gunung, selama dia tobat, insya Allah masih menerima tobat. Selama dia tobatan nasuha. Kan ada ceritanya itu, orang yang membunuh 100 orang dari 99 orang, ternyata ketika dia tobat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Terakhir, hijrah sulukiyah, hijrah secara akhlak. Kalau dulu akhlaknya kebiasaannya jahiliyah, masih banyak waktunya untuk hal yang maksiat, sekarang pada taat. Dan ini mungkin ini saja karena sudah isya. Intinya adalah mari kita adakan perubahan lebih baik di tahun dari Hijriah 1446. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesabaran untuk terus berubah, sehingga nanti mudah-mudahan kalau kita meninggal kita dalam kondisi husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Mari kita akhiri majlis taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.